Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih. Yihe berdiri di atas kota, melihat ribuan monster di bawah, hatinya penuh keengganan dan rasa bersalah. Apalagi Lang Feng, Yihe tahu posisinya di hati Isa. Isa bermain di pegunungan dan hutan sejak kecil, dan selalu ditemani oleh Lang Feng. Bisa dikatakan Jisfeng menyaksikan Isa tumbuh dewasa. Tapi sekarang, Yixia ingin Lang Feng mati. Yihe tahu bahwa Yixia lebih sedih darinya saat ini, tapi dia harus melakukan ini. Kota Kaisar Iblis diperintah oleh harimau itu untuk jangka waktu tertentu, dan banyak tentara setianya dibunuh secara brutal. Kesetiaan kepada Yihe telah menurun drastis. Sekarang dia menghadapi musuh besar, dan ada juga perbedaan kekuatan yang sangat besar. Tidak dapat dihindari bahwa banyak tentara di kota Kaisar Iblis akan bersemangat untuk bergerak. Dan Yixia juga memahami hal ini, jadi dia memerintahkan Lang Feng untuk memimpin kawanan serigala iblis untuk memblokir serangan itu. Karena saat ini, hanya Lang Feng yang paling setia. Yixia juga ingin aura serigala iblis yang tak kenal takut menginfeksi prajurit seluruh kota Kekaisaran Iblis. Mengetahui hal ini, dia setuju tanpa ragu-ragu. Jika kematiannya dapat ditukar dengan keamanan kota Kekaisaran Iblis, maka dia akan mati tanpa penyesalan. Lang Feng berdiri diam di depan ribuan serigala iblis, dan angin sepoi-sepoi bertiup, membuat rambut Lang Feng membiru. Menarik, menghadapi puluhan ribu pasukan musuh, mata Lang Feng penuh dengan kegigihan dan pantang menyerah. Tidak ada kenaikan harga sama sekali. Ribuan serigala iblis itu juga memiliki mata yang tajam, menunjukkan taring yang menakutkan. Lang Feng setia kepada kota Kekaisaran Iblis, tetapi ribuan serigala iblis ini setia kepada Lang Feng. Karena kesetiaan mereka, mereka setia kepada Lang Feng. Tidak takut mati, Lang Feng tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi monster serigala besar, bergegas menuju musuh. Ribuan serigala iblis di belakang mereka juga bergegas keluar bersama. Dalam sekejap, ribuan serigala iblis menyerbu ke dalam 10.000 pasukan musuh dan mulai bertarung. Surat kabar iblis ini tidak kuat, bahkan milik Jisfeng pun tidak terlalu kuat, dan tidak ada bandingannya untuk mengikuti lawan. Dengan tekad untuk mati, tanpa takut, suara pembunuhan itu mengguncang langit. Asap ada di mana-mana. Di bawah kota Kekaisaran Iblis, kota itu langsung menjadi segunung mayat dan lautan darah. Melihat pemandangan di depannya, air mata Isa mengalir perlahan. Setelah lebih dari 10 menit, suara pembunuhan berangsur-angsur berhenti, dan asap mesiu berangsur-angsur menyebar. Ribuan serigala iblis semuanya tergeletak di genangan darah, tidak ada satupun yang selamat. Tapi kerusakan yang ditimbulkannya pada musuh sangat rendah. Di atas tombak, tubuh Lang Feng digantung tinggi-tinggi. Musuh menggunakan metode ini untuk menggoda kota Yao Huang. Melihat mayat Lang Feng, Yixia tidak tahan lagi. Dia menutupi wajahnya dan menangis. Banyak tentara di kota Kekaisaran Iblis melihat pemandangan ini, masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh, dan benang merah muncul di tubuh mereka, mata. Mata Yihyuk juga menjadi lembab. Pada saat ini, darah banyak prajurit di kota Kekaisaran Iblis muncul. Di gunung beberapa kilometer jauhnya, Raja Li melihat bawahannya telah menggantung tubuh Lang Feng dengan cara yang provokatif, dan segera berteriak dengan marah, "Idiot, kamu masih di sini." Provokatif dengan cara ini, apakah ini membangkitkan perlawanan gigih pihak lain? Ayah, bahkan jika kota Kekaisaran Iblis menolak, lalu bagaimana? Para penguasa kota Kekaisaran Iblis telah disingkirkan, dan masih ada beberapa orang dengan pikiran tidak stabil yang tersisa, yang tidak akan bisa berhasil. Li berkata tanpa ragu-ragu, "Kentut, apa yang kamu tahu? Suruh seseorang segera mundur." Raja Li memarahi Li Xing dengan kasar. Li Xing tidak berdaya, dan ketika dia hendak menarik tentara yang sedang menyelidiki di depan, tiba-tiba gunung berguncang, dan suara pembunuhan bergetar. Langit, gerbang kota Kekaisaran Iblis perlahan dibuka,
dan puluhan ribu tentara bergegas keluar kota. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini meraung satu persatu, mata mereka penuh aura pembunuh. Tapi satu persatu seperti membunuh dewa. Tanpa perintah Yi-He, beberapa jenderal tidak tahan, membuka gerbang kota dan bergegas keluar. Darah mereka terangsang, dan mereka perlu membunuh untuk melampiaskannya. Melihat para prajurit yang bergegas keluar dari kota Kekaisaran Iblis, Li Xing sedikit terkejut. Dia tidak percaya bahwa ini sebenarnya adalah seorang prajurit dari Demon Imperial City. Kalian pasti tahu kalau prajurit-prajurit ini semua dibuli oleh Huben, kok bisa ada darahnya, yang berlumuran darah pasti sudah lama dibunuh oleh Huben. Tapi sekarang, para prajurit kota Kekaisaran Iblis, yang pada awalnya tampak pengecut, kini telah menunjukkan keberanian mereka. Roh, sebelum Li Guo sempat mengeluarkan perintah mundur, puluhan ribu orang yang menjelajahi jalan itu langsung musnah. Para prajurit kota Yao Huang mengayunkan senjata mereka seperti orang gila. Tidak takut hidup dan mati, tidak takut berdarah. Tiba-tiba, para prajurit kota Raja Mingli membuang helm dan baju besi mereka dan mundur satu demi satu. Melihat semua ini, Yi-He merasa lega di hatinya, tapi pasti nanti ini akan menjadi semakin sulit. Yi-He memerintahkan para prajurit untuk kembali ke kota, karena ketika Raja Li bereaksi, para prajurit yang bergegas keluar semuanya. Tidak ada yang akan kembali. Di bawah kota Kaisar Iblis, ketenangan berangsur-angsur kembali. Hanya mayat-mayat di seluruh pegunungan dan dataran, yang menandakan bahwa tempat ini baru saja mengalami pembantaian. Matahari terbenam menyinari darah merah cerah, memancarkan cahaya merah. Beberapa burung gagak melayang di udara, membuat panggilan tajam. Setelah nafas berdarah, yang dibawanya hanyalah kesedihan. Melihat mayat di tempat itu, hati setiap prajurit diselimuti awan gelap. Ayah, ayo kita kembali dan istirahat, hari sudah mulai gelap, dan mungkin tidak mudah untuk menyerang kota Raja Mingli. Kata Isa lembut, tapi Yi-He berdiri tak bergerak, dan mereka yang mati di bawah adalah rakyatnya. Yi-He sangat sedih. Melihat Yi-He tidak bergerak, Yixia tetap di sisinya, melihat mayat di bawah kota Kekaisaran Iblis tanpa bergerak. Saya tidak tahu berapa lama, tapi hari sudah gelap gulita. Bulan purnama menggantung tinggi, menerangi daratan, seolah-olah lapisan perak telah ditaburkan di atas daratan. Embun beku. Ayah, lihat apa itu? Yixia tiba-tiba menemukan bahwa di depan bulan April, ada bayangan terbang ke arah mereka. Pada saat yang sama, Li Xing di puncak gunung juga menemukan bayangan di udara. Ayah, ada situasi. Lili berteriak keras. Raja Li keluar dari tenda, melihat ke atas, dan menemukan bahwa di udara, ada sebuah kapal besar. Baju terbang, pesawat. Li Wang sedikit mengernyit, bagaimana mungkin ada pesawat di sini. Di daerah ini, hanya Sekte Langit Terbang yang memiliki pesawat, tetapi pesawat dari Sekte Langit Terbang tidak boleh terbang ke sini. Raja Li bingung. Dia tidak mengerti mengapa sebuah pesawat tiba-tiba muncul. Apakah kamu ingin menembak jatuh pesawat itu? Lili bertanya. Namun Raja Li melambaikan tangannya, lihat dan beritahu saya, siapa yang mengemudikan pesawat itu ke sini. Kita harus tahu bahwa pesawat itu adalah barang langka, tidak semua orang bisa memilikinya. Selain mahalnya biaya pesawat, juga membutuhkan dukungan teknis dan sumber daya yang tinggi. Sekalipun mereka adalah Ming Li Wang Cheng, mereka tidak bisa membangun pesawat biasa. Li Wang merasa dia bisa memiliki pesawat, dan dia pasti bukan orang biasa, jadi dia tidak bertindak gegabah. Jika pada saat ini, menyinggung beberapa keluarga sekte, maka keuntungannya lebih besar daripada keuntungannya. Li Xing dan Li Wang menyaksikan pakaian terbang itu terbang menuju langit di atas kota Kekaisaran Iblis. Melihat pesawat itu semakin dekat, aku akhirnya tersenyum wajahku. Tuan Chen, ini seharusnya menjadi kembalinya Tuan Chen. Yi-He mengerti betul bahwa Chen Ping bersama Ji Yun dari Fei Tianzong. Chen Ping, bagaimana dia masih bisa kembali dengan pesawat?
Bukankah pesawat ini memiliki rute yang tetap? Isa sedikit penasaran, dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan Chen Ping agar bisa kembali dengan pesawat. Jadi jika Chen Ping kembali sebagai pesawat udara, dia tidak akan terkejut sama sekali. Yi He tersenyum tipis, dan tidak berkata apa-apa, tapi menatap pesawat di langit. Pesawat itu perlahan terbang di atas kota Kekaisaran Iblis, dan Chen Ping juga melihat para jenderal menunggu dengan kekuatan penuh di tembok kota. Sarjana, Tuan Chen, apa yang terjadi di sini? Lihat mayat-mayat berserakan. Mungkinkah sedang terjadi perang, bertarung? Ji Yun melihat ke depan kota Kekaisaran Iblis, dan berkata dengan terkejut pada tumpukan mayat dan lautan darah. Adegan yang dia lihat hanyalah pertarungan antara dua sekte, dan ratusan orang terbunuh atau terluka, itu tidak banyak. Namun pada pemandangan di depan saya, terdapat puluhan ribu mayat, dan mayat tersebut menumpuk menjadi sebuah bukit. Itu terlalu berdarah dan menakutkan. Gao Qilan tidak bisa menahan muntah saat melihat adegan ini. Chen Ping sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Dia tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan terjadinya hal seperti ini, yaitu Ming Li Wangcheng melancarkan serangan ke Yao Huangcheng. Perang antara dua kota. Begitulah adegan ini terjadi. Ji Yun, segera jatuhkan pesawatnya. Chen Ping memerintahkan Ji Yun. Li Yun mengangguk. Aku melihat pesawat itu jatuh menuju alun-alun kota Kekaisaran Iblis. Di kota Kekaisaran Iblis, banyak orang yang belum pernah melihat pesawat udara sebelumnya, jadi mereka semua berkumpul. Melihat ini, Yi He membawa Yixia dan segera lari ke tembok kota. Melihat Chen Ping keluar dari pesawat, mata Yi He penuh kegembiraan dan berkata, Tuan Chen, sungguh senang sekali kau kembali. Isa memandang Chen Ping, terlihat sangat aneh, karena dia menemukan bahwa napas Chen Ping sangat bersemangat. Variasi, apa yang terjadi? Chen Ping menoleh ke kamera Yi He. Tuan Chen, mari kita bicarakan hal ini di istana. Setelah Yi He selesai berbicara, dia memerintahkan Yixia untuk mengirim seseorang untuk mengurus pesawat itu. Setelah memasuki istana, Liu Ruyan, Yu Jiameng, tetua ketiga dan yang lainnya juga mendengar bahwa Chen Ping telah kembali. Setelah berbasa-basi, Yi He berkata kepada Chen Ping, Tuan Chen, hari ini Ming Li Wangcheng melancarkan serangan terhadap Yao Huangcheng saya. Meskipun itu hanya serangan tentatif, kami juga menderita banyak kerugian. Serigala Lang Feng semuanya terbunuh dalam pertempuran. Ngomong-ngomong, wajah Yi He penuh kesedihan. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Lang Feng telah meninggal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Dengan kekuatan Yao Huangcheng, dapatkah ia menahan serangan Ming Li Wangcheng? Chen Ping bertanya. Yi He menggelengkan kepalanya. Pada saat Hu Ben menduduki posisi Kaisar Iblis, banyak orang terbunuh di kota Kekaisaran Iblis, dan banyak orang melarikan diri, yang sangat mengurangi kekuatan kota Kekaisaran Iblis. Asteris hampir tidak mungkin untuk memblokir serangan kota Raja Mingli, kecuali jika Zhen Jun membantu. Tetapi di dunia surga dan manusia ini, tidak ada yang bisa membantu, tapi saya sudah meminta Nona Huo Feng untuk memberitahu kota kerajaan lainnya. Selama orang-orang ini bersedia mengirim pasukan, maka Raja Li pasti akan mundur. Yi He mengikuti Chen dengan rencananya. Katakan lagi, meskipun rencana ini bagus, Chen Ping masih melihat risikonya. Jika kota kekaisaran lainnya datang dan langsung menelan Yi He dan mengikuti Raja Li, maka keduanya akan berada dalam bahaya. Itu semua berbahaya. Alasan mengapa 3 penguasa dan 4 raja saat ini menjaga keseimbangan dan tidak ada yang berani menyerang kota Yao Huang dan Ming Li Wangcheng adalah karena jaraknya yang jauh, dan kota Yao Huang dan Ming Li Wangcheng berada dalam posisi kooperatif. Akan bergegas membantu. Jadi kota kekaisaran atau kota kerajaan lain tidak cukup yakin untuk menangani keduanya secara bersamaan. Namun sekarang kota kerajaan Mingli dan kota Yao Huang menjadi bermusuhan, pihak lain dapat mengambil keuntungan dari situasi ini. Masuk,
gabungkan kota Yaohuang dan kota Raja Mingli satu persatu. Dan ada kemungkinan lain, yaitu merekrut orang dari Wang Cheng lain, mungkin mereka akan bersatu dengan Mingli Wang Cheng, menelan Yao Huang Cheng bersama, dan berbagi rampasan bersama. Ini juga sesuatu yang bisa terjadi, jadi kita harus waspada. Yi He juga mengetahui pro dan kontra dari hal ini, tetapi selain metode ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan pembantu lain.